Banjir sudah menjadi penyakit langganan di ibu kota. Setiap musim hujan datang, sebagian kota Jakarta pun terendam banjir. Ternyata banjir bukanlah masalah baru untuk Jakarta. Genangan air ini sudah menjadi warisan masalah sejak masa pendudukan Hindia Belanda di Batavia. Bagaimana sejarah banjir dan Jakarta? Selengkapnya dalam segmen Sudut Kota. Hujan datang, warga Jakarta pasti tak akan tidur tenang. Wajar saja bila hujan melanda ibu kota Jakarta. Dapat dipastikan hampir seluruh wilayah di ibu kota Indonesia ini akan digenangi banjir. Ya, Indonesia merupakan negara tropis yang memang memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Bahkan ketika hujan melanda kota-kota yang ada di Indonesia, ketika hujan-hujan deras, mengakibatkan kota-kota ini dilanda bencana banjir. Ya, tanpa terkecuali Jakarta. Banjir Jakarta ternyata sudah terekam dalam sejarah kota ini. Sebut saja pada saat Jakarta masih bernama Batavia dan masih dipegang oleh pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, pemerintah kolonial sadar betul bahwa Jakarta memiliki permasalahan dengan banjir. Sehingga 2 tahun sejak Batavia berdiri, yakni tahun 1621, Batavia banjir. Beberapa kawasan yang pada saat itu sering terkena banjir, yakni Glodok, Pejambon, Kali Besar, Gunung Sahari, dan Kampung Tambora. Dan tercatat terjadi pada tahun 1654, 1872, 1909, dan 1918. Namun, kini hampir seluruh wilayah di Jakarta terkena banjir. Catatan pertama banjir Jakarta itu terdapat dalam Prasasti Tugu. Ketika itu zaman kerajaan Tarumanegara, rajanya Purnawarman. Ketika itu Raja Purnawarman membersihkan atau mengeruk Sungai Gomati dan Sungai Chandragata. Itu dikeruknya sungai itu dalam rangka seringnya terjadi banjir di wilayah Tarumanegara, kerajaan Tarumanegara. Gitu. Kemudian berlanjut ke zaman VOC. Ketika itu pemerintah VOC tahun 1620 membangun kanal-kanal yang melihat Jakarta ini seperti Rotterdam, tempat mereka berada di bawah permukaan air laut, karena memang secara topografi Jakarta ini 40% di bawah permukaan air laut. Dari 65.000 hektar, 24.000 hektar itu berada di bawah permukaan air laut. Ya, pembuatan kanal-kanal serta beberapa pintu air merupakan salah satu solusi oleh Gubernur Batavia saat itu, yaitu Jan Pieterszoon Koen. Menyerupai Amsterdam, Belanda. Bahkan, Batavia pada saat itu direncanakan sebagai kota waterfront city. Ya, banjir di kota Jakarta pada tahun 2014 saja menurut data dari BNPB Provinsi DKI Jakarta, kita mengalami kerugian sekitar 5 triliun rupiah. Dan pada tahun 2014, kerugian kita bahkan bisa melebihi dari 20 triliun. Jadi bisa dibayangkan kerugian kita akibat banjir yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Menyedihkan.
Banyaknya sungai-sungai besar yang melintasi Batavia membuat kota ini sering terkena banjir karena memang berada di dataran rendah, yakni hanya 7 meter di atas permukaan air laut. Sehingga pemerintah kolonial membuat sistem untuk mengendalikan banjir, seperti banjir Kanal Barat, serta pintu-pintu air di Jakarta. Salah satunya yakni pintu air Manggarai. Ketika itu Belanda mengeluarkan dana sekitar 2 juta gulden untuk menormalisasi sungai, mengeruk sungai, membentuk kanal-kanal, membentuk waduk-waduk. Tapi itu ternyata tidak juga bisa memberikan pengaruh karena tahun 1824 itu terjadi banjir lagi di Jakarta. Pintu air ini merupakan pintu air yang mengatur air masuk ke kanal banjir barat. Dan pintu air ini merupakan salah satu fasilitas pengendali banjir di Sungai Ciliwung. Pintu air ini dibangun saat Jakarta masih bernama Batavia oleh Herman van Brun pada tahun 1819. Kini, pintu air ini sedang dalam renovasi untuk menambah kapasitas pengendalian airnya. Tak hanya itu, ternyata masih banyak pintu air yang merupakan peninggalan zaman Batavia yang memiliki peran penting hingga kini. Sudah hampir 400 tahun sejak pertama kali kota Batavia berdiri. Ternyata permasalahan banjir masih belum juga teratasi. Jadi, tak heran bahwa Batavia dijuluki sebagai desperate need atau jangan putus asa. Apalagi dengan banjir ketika hujan tiba. Setidaknya kita tahu permasalahan banjir lebih banyak karena faktor manusianya. Jadi, sekarang mulai untuk sadar akan lingkungan agar tidak lagi terjadi banjir besar melanda ibu kota. Ya, inilah banjir Kanal Barat yang merupakan salah satu banjir kanal yang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda. Dan sudah 400 tahun pemerintah Hindia Belanda hingga sekarang masih menggunakan banjir kanal ini untuk mengatasi banjir yang ada di ibu kota Jakarta. Ya, sekian Sudut Kota kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan Sudut Kota episode minggu depan. Sampai jumpa.